warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya teman-teman. Iya, Nah, sebelum kita memasuki kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak Tahu. itulah jadinya ya. Nah, aku punya satu permainan di mana kita sambil kita berkenalan sambil kita permainan sedikit ya. Nah, contoh di sini aku ada satu mainan, bukan permainan banget sih, tapi ini ada di lagu gitu. Contoh ya. Contoh like seperti ini. Yang ini namanya siapa? Nama panjang sama nama pendek aja gitu. Nama saya. Nama pendeknya. Oh, langsung Iya. Oh, berarti kakak yang ngomong gitu. Iya, nanti Semua. kita semua yang bisa ngomong ya. Oh, kamu nggak ngerti pendeknya. Ya, nama pendeknya gitu. Ya. Kakak nggak bisa nyanyi. Mulai ya dari sebelah kanan saya. Iya. 1, 2, 3. Yang Ini namanya siapa? nama pendek. Yang itu Namanya siapa? Nama panjang Latifah Rahmawati. Nama pendek. Nama pendek. Namanya Latifah. Yang itu namanya siapa? Namanya Raudatul Jannah. Nama pendek. yang itu Namanya siapa? Nama saya Siti Rohman. Nama pendek Opal. yang itu Namanya siapa? nama saya Laila Nurdiana. Nama pendek Laila. Yang ini Namanya siapa? nama saya Fatihatul Aulia. Nama pendek Aulia. Nah, sekarang kan kita sudah berkenalan ya satu sama lain. Nah, alangkah baiknya kita saling berkenalan nanti ketika kita sudah selesai ya. Kita Kakak namanya siapa, Kak? Oh iya, Ya, nama aku Hilda Hirunisa. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, asal dari Cilegon. Kakak semester berapa? Oh iya, aku semester 4. Wah, jauh ya, Cilegon. Iya, Jauh ya. jauh. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu gak sih kita mau? Nggak tahu. Nah, di sini tuh kita mau konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Enggak. Ada yang pernah sebelumnya mengikuti konseling kelompok? Nggak pernah. Caranya ke kelompok. Iya, bisa jadi ya. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan BK yang dimana kita membahas satu permasalahan dan dituntaskan. Begitu dari setiap anggota. Jadi bagi anggota yang ingin bercerita dipersilahkan, kemudian kita nanti dibahas dan dituntaskan, diberi saran. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan dari anggota teman-teman semua ya. Nah, di sini teman-teman semua diharapkan untuk aktif dan berpartisipatif dalam melakukan konseling kelompok ini, dalam merespon, menjawab, memberi saran ataupun lain sebagainya.
sebagainya, kalian harus aktif ya teman-teman. Iya. Dan teman-teman semua diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi teman-teman yang ceritakan, terutama permasalahan yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain begitu. Dan teman-teman semua diharapkan untuk bersukarela untuk menceritakan permasalahannya, baik permasalahan sekarang ataupun permasalahan yang lalu yang belum dituntaskan begitu. Nah, di sini ada yang namanya ikrar konselor. Nah, ikrar konselor di sini dimana untuk teman-teman semua menjaga kerahasiaan dari salah satu klien kita, salah satu anggota kita yang bercerita dan tidak menyebarluaskan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, kita berikrar terlebih dahulu ya. Iya. Nah, badan ditegakkan. Kemudian ikuti kata-kata kakak ya. Ikuti kata-kata kakak. Jika kakak mengucapkan saya, kemudian menyebutkan nama. Saya Hilda, contoh, kemudian saya, kemudian selanjutnya ya. Ikrar dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hilda. Saya Latifah. Saya DJ. Saya Omar. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun itu, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh siapapun. Sudah. Nah, alhamdulillah teman-teman semua sudah berikrar, dan teman-teman semua dengan ikrar ini saya harapkan untuk menjaga kerahasiaan dari kerahasiaan data dan keterangan yang kita dapat, ya teman-teman. Kemudian di sini sebelum kita memasuki konseling kelompok, ada yang ingin pergi ke kamar mandi atau punya keperluan sebentar? Nah, kalau seperti itu kita mulai saja ya. Nah, di sini ada yang berkenan untuk menceritakan permasalahannya atau mempunyai masa lalu yang belum tertuntas. Ya, silakan nanti ya, sahabat DJ. Ya, kakak izinin ya, Jadi gini kak, sebenarnya dari tahun ini tuh kayak saya tuh pernah merasakan prostitusi gitu loh kak. Jadi kayak pernah tuh percaya sama lawan jenis kak, tapi nyatanya malah dia kecewain. Jadi permasalahan dari adik PJ ini itu ya punya permasalahan dulu karena punya percaya terlalu berlebih, akhirnya trust issue ya. Kemudian saya disini izin ya Kak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi saya tuh punya masalah sama pacar saya Kak. Jadi saya kan sekolahnya bareng tuh di UNAN sama pacar saya, dan dia itu sering ini Kak kayak kasar gitu tuh, main tangan gitu tuh. Terus saya tuh sebenarnya nggak mau ninggalin Kak, karena kita kan emang niatnya mau kuliah bareng gitu. Tapi saya juga capek gitu tuh sama kasar dia gitu. Kadang dia juga sering ninggalin saya di tengah jalan karena urusan apapun. Tapi karena saya mungkin lulus gitu Kak, jadi saya juga kayak merasa gimana gitu. Tapi sekarang kita masih pacaran gitu kan, kita kan sekarang udah masuk SMA. Sekarang kita masih pacaran. Karena sekarang dia lagi sekolah, aku kan sekarang ada kegiatan di sini sama
masih pengen lanjutin, tapi biar dia nggak kasar tuh gimana sih kak, diapain gitu biar nggak kasar gitu. Iya. Jadi permasalahan Oma di sini, permasalahannya itu bersama pacarnya ya, pacarnya selalu main tangan. Oma terlalu tulus ya. Iya, padahal saya sayang banget kak. Ya pakai lagu tulus. Kemudian ada lagi yang ingin menceritakan permasalahannya. Saya kak, jadi gini kak, saya tuh punya masalah. Saya tuh ini kak suka dibohongin sama orang, terutama sama pacar saya sendiri. Iya kak, jadi sayanya kalau saya tuh, jadi saya kalau anggap cowok gitu, jadi terutama anggap pacar saya itu ya kayak, jadi saya kalau misalkan karena saya suka dibohongin, jadi saya kalau ke cowok itu kayak nganggapnya sama gitu kak. Jadi permasalahan saya tuh bener gak sih kayak semua cowok itu sama gitu. Jadi saya bisa tangkap ya permasalahan teman-teman ini bisa dibilang permasalahan soal kecintaan ya. Iya kak, soalnya kita masih Aku SMA. pacaran dari SMP dulu kak, dari SD udah pacaran. Ya. Dari SD Iya aku tuh SD pernah pacaran. itu bisa disebut cinta Kayaknya tega itu bukan yang menjalin. Dia tega dari yang saya langsung ke SD. SD kak. ya mungkin tega mau ke SD gitu ya Kak Sari ya. Jadi dia loncat TK kan. Dini masa-masa dininya tuh dia cinta. Jadi kita berdua itu kan tentang cinta ya kak. Jadi kita ngasih lagu gitu Iya, kak, bener tentang banget. percintaan gitu. Nah di sini kan ada 3 permasalahan dari teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman setuju permasalahan yang mana nih yang akan kita bahas yang memang bisa dibilang urgent, yang lebih urgent dari masalah-masalah lain. Kalau menurut saya masalah yang kaum mah, soalnya itu kan udah termasuk toxic relationship. Toxic Nah itu bahaya ya, apalagi sudah main tangan gitu tuh. Apalagi kaumnya kan ini juga cewek. Komen yang sedih. Ya kak aku sedih tahu. Sahabat kaum sudah berlama koma. Ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau saya permasalahan saya sendiri kan. Iya karena kamu punya Iya, soalnya itu belum tuntas gitu loh. Jadi masih aduh Iya, iya, ngambang gitu loh, harus kayak gimana gitu sih Pak. Ya, ada lagi? Kamu? Anda itu Amanda? Sebenarnya kalau Mane sendiri tuh belum terlalu paham ya sama masalahnya kakak tinggi tadi soal trust isunya itu apa gitu. Nah kalau menurut Mane sendiri ya, karena benar tadi kata-kata bilang yang sekarang lebih apa ya harus lebih dulu gitu ya ditanganin itu masalahnya trauma gitu. Menurut saya juga masalahnya kakak Oma sih, karena itu udah sampai nangis juga tuh udah kita Iya, berat banget ya. Kalau saya juga lebih dari kakak Oma juga itu kan perjalanannya udah lama dari SD ya. Masya Allah, kasihan banget gitu. Kayaknya benar-benar harus menahan rasa kesesatannya itu Iya, dari SD. sampai nangis tadi yang kali itu. Sampai SMA. Oke teman-teman, karena teman-teman semua meminta teman-teman semua memutuskan untuk membahas permasalahan dari Oma. Jika seperti itu kita bahas permasalahan dari Oma ya. Iya. Gimana IJ dan Lail? Boleh, Pak. Boleh. Nanti kapan-kapan kita bahas permasalahan IJ dan Lail ya. Boleh. Pertemuan selanjutnya, oke? Oke. Ya. Kemudian Oma boleh diceritakan permasalahan terlebih dahulu secara detail. Jadi izin percaya teman-teman ya juga kak. Jadi saya itu kan punya pacar, namanya itu Burhan. Iya. Namanya Burhan. Namanya kan Burhan. Kita tuh udah apa? Dari kecil tuh tetanggaan gitu loh kak. Jadi bapaknya dia sama bapak saya tuh kerjanya bareng. Iya. Jadi kita tuh dekat tuh beda ini sih beda tahun jenis gitu. Beda laki saya perempuan gitu. Kita tuh udah deket. Kalau dulu tuh kan ibunya si Burhan kan sering kerja tuh. Jadi kalau minta makan tuh ke ibu aku gitu, ke tetangganya kan. Kita punya sebelahan gitu. Itu tuh udah dekat, tapi dulu kita tuh nggak pernah pacaran gitu loh kak. Karena taunya deket gitu. Jadi apa-apa, Burhan kita sini yuk kantin. Jadi kayak
gitu. Terus masuk SMP, kita tuh masih bareng SMP-nya karena waktu itu orang tua kita juga masih deket gitu loh kak, kayak ada sahabatan gitu, akhirnya anaknya juga deket kan. Ya udahlah, selama SMA SMP itu kita tetap masih bareng aja kan, maksudnya kayak saling ada lah gitu tuh. Kadang dia juga lebih banyak waktunya sama aku sih daripada sama temen-temennya gitu. Kadang aku mau naik gunung nih, mau ikut gak? Aku ikut gitu tuh. Naik gunung itu sih pasir gitu loh kan, tau kan? Ya kalau mau ikut gak gitu tuh. Ikut. Nah udah masuk SMA ini kak, karena usia kita udah 16 tahun kali ya, udah 16 gitu. Dia tuh udah punya teman-teman yang baru SMA itu kak. Udah kan dia kan punya motor apa sih yang biasa orang resto gitu loh kak. Nah dia tuh sering sekarang udah punya geng-geng gitu, dan aku tuh terbengkalai gitu. Padahal aku tuh selalu ada di sampingnya gitu loh kak. Kayak ketika dia main basket nih, aku tuh selalu ngasih anduk ke dia selama seminggu gitu. Tapi dia tuh kalau lebih penting temen-temennya lah gitu tuh. Itu tuh waktu udah pas SMA tuh udah kayak gitu. Nah prosesnya lagi orang tua dia sama orang tua aku juga lagi ribut. Bapaknya si Burhani malah selingkuh sama ibu aku. Iya, pas selingkuh sama ibu aku. Akhirnya pokoknya kita kelas 10 semester 2 tuh udah cerai aja kak. Cerai kak. Akhirnya aku tinggalnya sama bapak aku, ibu aku sama ibunya Burhan. Terus ibunya Burhan bunuh diri. Habis sama ya kalian. Iya mati kan. Ya pokoknya kita tuh udah ada kecil aja. Ya udah kan. Tapi Burhan itu malah ini kayak nakal gitu loh kak. Jadi dia males sama keluarganya. Terus dia tuh lebih mendingan sama temen-temennya. Sampai aku juga pasangannya kayak gini aja gitu. Ya udahlah akhirnya aku di situ kayak ngerti gitu perasaannya kayak, karena aku kan tau dari dia kecil gitu gimana. Enggak kok dia kayak gitu. Ya udahlah akhirnya kita pas 2 SMA tuh yang kakaknya. Nah dia tuh kan udah sering main sama temen-temennya aja ya, jangan sama aku tuh kadang seminggu sekali. Biasanya kita tuh setiap hari tuh kemana gitu kak, ada aja waktu bareng-barengnya karena kita kan punya kayak dia tuh kan suka main volley juga, karena kita diajak ada volley perempuannya, bulu tangkis yang diajak kayak gitu. Nah akhirnya ya udah akhirnya si Burhannya itu pernah tuh waktu saat itu marah sama temennya. Terus dia malah kayak kepala aku tuh dijendorin gitu loh kak, dan biru gitu loh. Waktu itu kayak diem aja dong, kayak kenapa? Aku masih khawatirin dia loh, padahal aku yang terluka gitu tuh. Ya udahlah aku abain sekali. Waktu itu juga dia lagi dimarahin gurunya gara-gara nggak pernah masuk. Aku udah ngingetin kok, tapi dia masih kayak gitu aja. Akhirnya dia kesel kan nendang tiang listrik gitu loh kak. Ada aku berusaha nahan dia, aku ya malah kepental gitu itu 2 kali. Akhirnya ibunya si ibu aku gitu deh. Ibu aku waktu itu ngeliat aku, ini kenapa? Katanya ini kenapa? Kok ini jatuh bu? Ya udahlah, bapak aku kan cuek juga ya karena dia juga kerja. Aku tuh cuma kayak jarang gitu ngobrol sama aku. Terus sampai sekarang masih begitu. Nah aku tuh sebenarnya pengen memudahin, cuma aku tuh kesini sama dia. Kayak dia tuh udah gak punya mama. Terus aku juga tahu kalau dia tuh kayak gitu. Kalau aku tinggalin takutnya nyakitin gitu loh kak. Tapi aku juga capek sama sikapnya. Jadi aku tuh harus gimana sih gitu. Terus gitu aja. jadi teman-teman ada yang bertanya atau yang pernah Aku nanya itu namanya ibunya Kak Oma sama bapaknya Kak Burhan itu nikah atau gimana? Udah nikah? Oh jadi dulu ibu aku sama bapaknya Burhan itu di satu kantor. Iya maksudnya kan katanya itu dekat terus nikah nggak gitu? Iya nikah, mereka udah pisah sama gitu. Oh nikah terus cerai lagi? Bapaknya si Burhan itu meninggal. Nanti jawab apa lagi pertanyaannya? Baiklah teman-teman, di sini ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi lagi? Aku Kak. Ya Laila. Kan tadi kakak Oma ngejelasin ya kalau misalkan kalau kakak Oma itu pernah dipukulin ya
kayak Nah, didorong gitu, kayak kekerasan gitu. Iya, Terus emang dia nggak ini ya nggak mikir gitu kalau misalkan kakak kamu tuh cewek gitu loh, jangan dikerasin gitu. aku jawab ya. Jadi gini kak, jadi ketika aku waktu itu kan sempat kayak kesenggol deh. Namanya orang marah kan aku paham ya. Namanya orang marah itu nggak bisa mengendalikan emosi mungkin ya. Karena aku kan emang di sampingnya terus ya. Aku tuh kayak gini loh kakak, selalu di sampingnya gitu tuh ya. Selalu, tapi dia tuh kayak nggak ngerasa kalau tuh ada aku gitu, kayak nggak sadar gitu. Ada kan kelempar gitu. Tapi dia sebenarnya maafin ya, tapi aku tuh sakit hati gitu tuh kak. Ketika sebenarnya orangnya udah sadar, tapi akunya kayak sakit gitu tuh, sakit tau kak gitu tuh, sampai biru gitu tuh. Tapi aku kayak bingung aja gitu tuh, biar kayak gitu tuh gimana sih gitu. Aku bawa ke dokter aja kan, tapi kan gak nyambung kalau bawa dokter makan kak gitu. Kecuali dianya bocor gitu kan ya. Makanya aku bingung harus gimana gitu. Gak sengaja gitu. Nggak sengaja berarti bukan berarti disengaja gitu Iya, ya. bukan sengaja. Jadi dia marahnya ke orang, aku naik basnya gitu. Maksudnya Iya, silakan ada yang nanya lagi. Iya, nanya. Kan itu cowok kakak udah toxic ya. Itu kan berarti Toxic. oh itu toxic ya? Itu termasuk toksik. Dek. Toxic ada. Oh iya. Enggak bisa itu mah. Toxic itu apa sih kak? Toksik itu kayak kekerasan gitu, Kekerasan. hubungan yang emang udah gak sehat lagi gitu. Dimana satunya udah gak nyaman tapi satunya Itu Kak Oma kenapa masih bertahan sih? Kan aku udah tahu dia dari kecil ya gimana. Tadi Kakak Nabila mau nanya. Ini Ya, kan ya Allah. Nih kan cowok kakak udah termasuk toxic ya kakak. Tapi kalau ke orang tua ibunya gitu, ini nggak baik-baik aja nggak apa? Apa cowok kakak? Kalau aku sering lihat kan tetangganya, dia itu jarang di rumah. Terus bapaknya jarang di rumah sejak ibunya, bapaknya kan nikah sama ibu aku. Jadi dia tuh jarang di rumah. Jadi dia tuh jarang ke rumah kak. Sampai rumahnya tuh kadang gak ada orang. Makanya dia kalau mau pulang semaunya dia gitu. Kan dia kan ini apa namanya, uangnya selalu dikasih dari bapaknya. Terus jadi mendiang ibunya juga banyak gitu punya uang. Terus kayak ditinggalin lah duit bekas sama aku dulu ibunya. Jadi dia tuh kayak baru kehilangan juga sih kan, kehilangan ibunya waktu itu. Dan aku juga sebenarnya merasa bersalah ya sama dia. Karena itu saudara. Iya udah termasuk Gitu saudara. kan. Aku tuh kadang mikir ya, apa aku udahan aja ya sama dia saudara. Tapi dia tuh gimana ya ngejelasinnya? Itu tuh kita tuh udah dari awal loh, sebelum ibu kita bapak kita kayak gitu loh kak. Tapi aku emang anggap dia tuh kayak adik aku aja gitu tuh. Karena dia tuh emang kekanak-kanakan gitu emangnya kak. Capek aku gitu kak gitu. Kanak-kanakan banget. gini ya, sebentar ya. Kalau menurut aku pribadi, kalau emang dari diri omanya udah gak nyaman, ya udah gitu, tinggalin. Karena emang hubungan itu bukan karena kamu pengen dapet kesenangannya aja gitu. Jadi kamu harus mikirin diri kamu sendiri. Kalau emang udah gak nyaman, udah capek, ya udah, gak usah dipaksa. Ada pepatah, sepatu sama kaki kalau kenceng sepatunya itu, ya kita nggak bisa maksain sepatu itu muat kita. Kita harus cari sepatu yang lain. Tapi ini bukan masalah sepatu. Iya, tapi ini bukan masalah sepatu ya. Ya coba ingin mengatakan. Tadi aku mau nanya sih kak, bukan mau berpendapat. Ini sebelumnya kan kakak Oma tadi bilang, kan bapak kakak Oma nih sama mamanya. Ibu aku apa bapaknya dia nikah? Oh iya, nah sebelum itu tuh dari kedua orang tua kamu tuh tahu nggak sih kalau kalian tuh pacaran gitu? Sampai kok bisa tega gitu loh. Tahu orang aku sering disuruh nih bawa cara buat Burhan. Gitu. Nih kasih ibunya Burhan. Tuh. Ya berarti. Itu aku nggak ngerti sih ibu aku kayak gimana, karena aku juga gak kepo. Ya mungkin ibu aku juga udah gede, aku mikirnya gitu dia udah dewasa gitu kan. Gak tahu sih aku sampai sekarang masih bingung. Gak ngerti. Makanya aku ngerti di posisi itu kan. Tapi aku gak kuat kalau dia sama kayak gitu terus. Nanya
posisinya ibunya Oma nikah sama bapaknya Burhan, ya kan? Nah itu berarti sekarang Burhan tinggal sendiri kan? Iya. Berarti bapaknya Burhan sama ibunya Oma tinggalnya juga sendiri gitu. Berarti kan Oma posisinya tinggal sama bapak Oma kan berdua. Nah itu kan reaksi bapak Oma tuh gimana gitu? Tahu istrinya selingkuh sama saudaranya sendiri gitu. Iya sih, aku juga sempat nanya gitu ya sebenarnya. Karena waktu itu aku lagi diajak jalan sama papa aku buat menghadiri acara sama teman-teman gitu. Aku kan disuruh makan sama gitu. Terus selesai makan tuh bapakku ngomong katanya, mau belajar aja yang benar. Papa tuh masih hidup, akan selalu di samping kamu. Jadi jujurnya aja papa aku nggak pernah nyentil ibu kamu tuh jahat ya, ibu kamu tuh kayak gitu ya. Kamu jangan sampai kayak ibu kamu. Dia nggak pernah kayak gitu kak. Jadi dia tuh selalu kayak ke aku gitu. Kamu butuh apa? Papa bisa kok kalau nemenin belanja. Kayak bapak tuh kayak candaan gitu loh. Kalau kamu mau beliin papa dandanan juga nggak apa-apa. Ayo kita main. Jadi dia tuh udah kayak nggak ada pemikiran ke situ. Kayak ya udah kalau lo pergi aja kali bahasa kitanya gitu ya kak. Jadi aku tuh kayak damai-damai aja sama papa aku gitu tuh. Cuma ya ini Burhan yang bermasalah sama papahnya iya. Jadi papanya Burhan tuh semenjak pesan sama ibunya itu ya udah sama ibu aku aja gitu tuh. Jadi dia ya udah dia sendiri. Silakan ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Iya. Itu hubungan ibunya kamu sama Burhan gimana? Apakah udah akrab sebagai ibu dan anak gitu kan? Kalau aku pribadi jarang main ke rumah ibu aku sama papanya Burhan karena mereka udah tinggal jauh. Mereka merantau Oh, juga. jadi bukan di sana. Enggak. Udah jadi mereka memisahkan diri. Terus Burhan tinggal di mana? Burhan tinggal di rumah sendiri. Tapi masih dibiayain sama papahnya sama dulu bekas kata ibunya gitu. Dia kan termasuk orang yang ada berada. Oh iya. Siap. Cukup. Nah, aku mau nanya lagi nih ya. Bapak Oma tahu nggak Oma punya hubungan sama? Tahu. Terus setuju hubungannya itu dilanjutkan? Kalau bapak aku nggak pernah menyentuh hal itu. Kayak gimana kamu nggak pernah gitu? Dia tuh selalu ke akunya aja. Gimana Oma? Enggak kayak kamu udah makan. Jadi dia tuh kayak masih perhatian ke aku. Dia tahu aku deket sama ini. Tapi kayak sampai sekarang tuh belum ada kayak kamu jauhin ya gini. Jadi bapak aku tuh kayak itu hal yang kamu lakuin kamu harus terima resikonya. Kadang ada sih kadang nasihat kayak kamu udah berumur berapa sekarang? Aku sudah 16 gitu. Terus kata bapak, ya udah kamu harus lebih dewasa lagi ya. Kamu mau apa? Jadi papa tuh selalu gitu, gak pernah kayak gimana kamu gak gitu. Karena mungkin kalau kata aku dia punya kesibukan. Terus kayak nggak mau kayak aku tuh mengingat hal-hal itu loh, nggak mau mencampuri kehidupan aku gitu. Yang dia tahu aku sehat, mungkin kalau aku ada sikap aneh dia akan sadar gitu. Ini ada kenapa? Gitu. Mungkin kalau kata aku sih, ya. Gitu. Sudah cukup? Cukup banget. Nah, sekarang kita sudah menanyakan semuanya ke Oma, sudah menanggapi juga. Di sini ada yang ingin memberi saran untuk permasalahan Oma. Izin memberikan saran. Yang pertama ya dari hubungannya aja yang dimulai dari SD sampai SMA. Nah itu tuh kayak udah sih gitu, masih banyak kok yang lebih baik daripada Burhan gitu ya. Terus yang kedua itu tuh udah dari orang tuanya aja gitu, udah kayak ngerencanain sesuatu gitu. Gak mungkin loh selingkuh itu nggak dibuat dengan strategi. Pasti sebelumnya tuh udah ada strateginya. Kalau aku belum paham sih kalau soal itu ya. Karena dia tuh baik-baik. Jadi orang tua kita selalu terlihat baik-baik aja. Jadi bencana itu tuh tanpa ada kelihatan gitu. Perfect aja. Ngerti kok pasti karena keadaannya cinta ya. Cinta. Tapi emang kita tuh sering makan bareng gitu loh, misalnya gitu, warga kita tuh kak. Kadang lagi makan nih, ya kayak gitu sering-sering bareng loh, udah kayak sahabatan kayak ibunya aku, ibunya dia, ibunya aku. Kayak gitu aja.
Jadi mereka tuh dulu aku sedikit cerita ya kak. Mereka itu dulu sekolahnya bareng berempat. Gitu terus nikah kayak gimana ya nih? Kayak aku nih sama si Burhan, terus si Burhan punya teman lagi. Kita nikah jadi kayak deket udah dari pas nikah itu. Mungkin begini, mungkin ya bapaknya Burhan sama Allah itu dulu punya hubungan begini Kali sampai kemungkinan dia memikirkan untuk flashback bahasa bahasa CLBK gitu di masa tua. Emang seharusnya emang nggak begitu ya gitu. Kita nggak boleh menjudge itu, nggak boleh gitu, nggak baik maksudnya. Tapi mungkin emang susah, udah cinta itu nggak bisa diganggu-gugat ya gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin Oma sama Burhan gitu, mungkin kalau emang ada takdirnya jodoh ya Oma bersatu gitu. Kalau emang enggak ya udah gitu, nggak usah dipaksa. Kalau emang Oma udah capek, udah sama si Burhannya udah nggak kuat gitu, sama dari pertama main fisik terus sering main fisik dan lain sebagainya itu ke Oma, itu sebaiknya Oma jangan lanjut. Ya kak, jadi kenapa sih aku bisa tahu gitu dulu ayahku sama ibuku apa mama dulu sama berantem orang. Jadi waktu kita makan malam itu, papa tuh mainan, mereka berdua tuh mainan. Nah, aku juga bercanda dong kayak sama Burhan juga gitu. Mereka tuh cerita kayak aku juga ngedengar. Iya ya dulu sekolah SMA-nya bareng gitu. Makanya kan kita juga tahu. Oh dulu papa sama mama sekolahnya bareng semuanya. Sampai akhirnya tinggal tetanggaan, kerja bareng juga. Ternyata lama-lama mungkin nyaman kali gitu kan. Aku kayak gitu. Iya sih. Mungkin aku bisa menerima solusi dari awal gitu. Kalau aku masih banyak yang lain ya. Pengen aku kan seperti itu. Jadi kan masih banyak di dunia ini yang cowok yang emang lebih menghargai wanita tanpa harus melakukan kekerasan. Meskipun itu gak sengaja, tapi walaupun gak sengaja ya, kalau bahasa kasar wanitanya mah itu gak ada, walaupun gak sengaja, tapi itu niat gitu. Tapi kalau misalkan dia sayang, dia gak bakal ngelakuin gitu buat ceweknya. Udah terniat untuk ceweknya gitu. Ulang-ulang kali kan kayak gitu. Kemudian ada lagi yang ingin memberi saran. Gimana sih kan sama aja kayak gitu. Kan yang pertama itu dari permasalahan itu cowoknya namanya Burhan. Kan tadi kakak Oma tuh bilang kalau misalkan kakak Oma juga mau ninggalin dia tapi kesian gitu kan, karena dia juga ditinggal ibunya ya, terus juga kayak gak karuan gitu kan, kayak self harm gitu kan, kayak suka nyakitin diri sendiri, terus emosional gitu kan. Kalau saran dari aku, kakak bawa ke konselor sih kak, biar si Kak Burhannya itu tuh ini loh kayak tahu gitu tuh permasalahan, biar tenang gitu tuh apa yang harus dia lakuin, itu harus ke konselor gitu. Terus buat kakak omongnya ya maksudnya jangan nyakitin kakak omong terus gitu tuh, karena tahu gitu kalau kakak omong tuh pasti pusing buat ngadepin dia terus gitu. Jadi saran aku itu sih ajak Kak Burhan tuh buat ke konselor gitu, tapi jangan dipaksa. Ya, jadi kalau dari kanal itu saya datengin konselor gitu. Tapi kan kalau kata, jadi aku tuh bukannya nggak mau, tapi masalahnya dia tuh udah bukan pikiran lagi itu mah. Gimana ya kak, ngerti gak sih? Udah kayak gitu mah mungkin. Soalnya dia tuh pernah dipanggil guru apa namanya? Apa sih guru BP ya? BP gitu loh, guru sekolah. Karena dia ini ngelempar bola basket gitu loh ke kepala temennya sampai pusing katanya, gitu gimana? Dipanggil ya katanya dia tuh nggak mempan dinasehatin gitu. Kayak harus diterapi kali gitu, diobatin. Aku di situ kalau dia waktu dipanggil ya kak, aku selalu ngintil loh kak. Aku selalu inget ibu mau nemenin Burhan ya bu gitu. Ya udah sini aku ini dia gitu. Nah, kalau itu Oma harus bisa buka mata ya Oma, jangan terlalu buta sama cinta gitu.
jangan jadi budak cinta kalau emang Kalau udah sakit tuh udah ya Allah. terus kasihan. Gak boleh. Tapi Oma lebih kasihan sama, harusnya lebih kasihan sama diri Oma. Iya, karena diri aku juga pernah bahagia. Kecuali emang dia udah nikah ya gitu. Iya. Kalau emang Oma udah nikah sama dia gitu. Jadi kalau emang belum nikah ya buat apa? Kayaknya kalau aku bakalan marah deh. Soalnya nggak ada tuh kayak obrolan nikah gitu. Karena yang demo tuh aku jadi nanti lebih dewasa. Iya, mungkin nanti pemikiran bapak Oma itu mungkin anaknya belum tahu bagaimana. Kemungkinan nanti kalau emang udah besar, udah beranjak dewasa, dia bakal sadar sendiri gitu loh. Gitu. Ya, jadi kapan Oma bisa bagaimana teman-teman udah Aku boleh nambahin lagi nggak satu? Boleh, nanti sih. Kan itu pacaran Mama udah lama banget ya, kelas ini dari SD sampai SMA. Lama banget. Itu udah lama banget. Itu kalau misalkan emang apa ya, kan Mama katanya masih sayang sama Burhan, masih. Iya, kayak udah terikat gitu loh. Kak. Iya, nah kalau misalkan emang Oma nggak mau ninggalin, kayak masih pengen stay sama Burhan, nanya gitu ke Burhannya, kayak kamu masih mau nggak sih sama aku gitu. Kalau misalkan kata Burhannya masih mau gitu, tapi kenapa kamu selalu kasar gitu loh. Ditok gitu. Iya, kayak di TikTok berdua gitu, loh. kayak ngomong dari hati ke hati gitu. Kalau misalkan kamu sayang sama aku, berarti kamu nggak akan ngelakuin hal itu dong. Iya gitu. Emang kamu pernah nggak sih ngerasain apa yang aku rasain selama ini gitu loh, yang kamu jedotin gitu. Kamu pernah nanya nggak sih keadaan aku gimana gitu loh, kayak ngebalikin ke dianya gitu. Jadi Gitu jangan sih. mau ngertiin aja. Iya gitu. Jangan ini kan Mama kan selama ini emang sering dikasarin kayak gitu, nggak pernah ngomong ke Burhannya kan. Iya, aku rasa Mendem sendiri kan, nah kayak gitu lebih baik kayak ngomong langsung ke Burhannya, buka apa ya, terbuka aja gitu. Gitu sih. Ya, sudah. Dah. Nah, Oma bisa diterima saran bisa sih Kak. Tapi waktu itu papaku juga pernah bilang bakalan mau pindah aja gitu. Luar kota. Kayak ngikut kerjanya katanya kalau nggak salah udah naik pangkat jadi mau pindah. Alhamdulillah. Nah, tapi bapakku bilang gini, kasihan Burhan sendirian. Toh itu juga saudara kamu. Nanti kalau mau ikut ajak aja katanya gitu. Jadi maksud bapak tuh ibah gitu loh Kak. Iya. Kan itu dia sahabatnya bapak. Iya. Anaknya nggak salah. Jadi bapak tuh dewasa gitu loh Kak. Kayak Sabar udah banget ya, Bang diurusin, Boma ya. udah diurusin aja sama papa gitu. Iya mungkin. Iya walaupun emang Oma bisa dibilang bapaknya sangat baik sekali ya gitu. Tapi Oma juga harus tahu batasan ya. Ya udah nanti aku gini aja kali ya. Udah Pak kita tinggal berdua aja kalau bapak mau nikah. Aku pernah bilang gitu Kak. Ya udah Pak kalau bapak mau nikah nggak apa-apa kok. Gitu kan. Aku nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena aku tahu bapakku lebih sayang sama aku gitu Bapak. Nah kalau misalnya bapak mau ajak, kalau kata aku serahin aja, serahin aja ke papahnya sama mama diurusin. Kan mereka kan menikah mau ngurusin anak, mau Iya. punya anak juga kan mungkin mikir lagi kali gitu Udah tua ya, udah berumurnya tapi lumayan. itu katanya masih diobrolin gitu Kak, aku kayak dikasih tahu apa aja gitu. Iya juga mah bisa diterima. Bisa Kak. Nanti jadi kapan kira-kira Oma melakukan saran-saran dari Oma? Mungkin nanti pulang dari sini aku mau ketemu Burhan, aku mau bilang kalau selama ini aku tersakiti atas tindakannya dia. Terus nanti aku juga mau berusaha bilang sama pakku untuk kita segera pindah aja. Terus biarin Burhan itu tinggal sama teman-teman aja. Tapi emang aku sendiri nggak begitu sayangnya, aku tuh sayang keluarga loh Kak. Jadi bukannya lebay ataupun apa, tapi bukannya cinta atau apa, tapi cintanya tuh kayak sejahat ada dia di keluarga gitu. Itu seperti itu. Soalnya aku lebih tua dari dia sih, jadi aku tuh lebih tua sebulan. Oh, sudah. Kirain setahun. Ya Oma bisa diterima ya Oma ya. Bisa, Kak. Semoga berhasil. Iya. Saran-saran yang kita kasih, teman-teman kasih juga. Nah kira-kira kapan nih kita melaksanakan konseling kelompok lagi? Seminggu lagi ke 2 minggu. Kalau kata aku seminggu kecepetan Kak, 2 minggu sih. Jadi setelah hari ini.
Ya, jadi teman-teman kita bertemu lagi di konseling kelompok selanjutnya itu 2 minggu yang akan